Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Hadirin jamaah Masjid Baitur Rahman, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian, malam hari ini seharusnya jadwal Al-Ustadz Farid Ramdhani hafizahullahu ta'ala di Senin ke-4, tapi karena beliau ada halangan, maka kekosongan ini kita ganti dengan meneruskan kembali pembahasan kita tentang sirah nabawiyah, perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan malam hari ini kita akan masuk ke dalam pembahasan baru, yaitu masuk Islamnya Umar dan terjadinya peristiwa pemboikotan Bani Hashim. Sebelum kita mulai, perlu kita ingat baik-baik bahwa bab-bab yang disebutkan di dalam satu buku sejarah itu adalah bab-bab yang berisi tentang satu kejadian yang berpengaruh. Jadi kalau misalnya ada satu kejadian yang tidak memiliki efek, tidak memiliki pengaruh besar bagi perjalanan sejarah itu, maka biasanya tidak akan dibikin bab secara khusus. Tetapi kalau kita perhatikan dalam kitab-kitab sirah nabawiyah, buku-buku sejarah hidup Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan dapati bab-bab yang disusun oleh penyusun oleh sejarawan itu biasanya berjudul peristiwa yang sangat penting, yang memberikan pengaruh besar bagi perjalanan sejarah yang terkait. Nah, dalam bab-bab yang kita lihat di kitab-kitab sirah nabawiyah atau di buku-buku sejarah hidup Nabi Muhammad, kita akan dapati ada satu bab yang di situ berjudul masuk Islamnya Umar. Peristiwa masuk Islamnya Umar ini bukan peristiwa biasa. Peristiwa masuk Islamnya Umar bukan sekedar peristiwa masuk Islamnya seorang laki-laki biasa. Tetapi masuk Islamnya Umar adalah peristiwa besar yang memberikan pengaruh kepada perjalanan sejarah Islam. Jadi sejarah Islam, perjalanan sejarah mereka kaum muslimin itu berubah drastis setelah Allah menjadikan Umar masuk Islam. Tetapi sebelum kita masuk ke dalam pembahasan tentang masuk Islamnya Umar, kita harus lihat satu kejadian penting juga sebelum masuk Islamnya Umar. Di dalam kitab Ar-Rahiqul Mahtum, Sofi Rahman Al-Mubarakfuri menyebutkan, qala rahimahullah, berkata penulis, aslama Hamzah fi awahiris sanati sadisati minan nubuwah. Jadi sebelum masuk Islamnya Umar, masuk Islam terlebih dahulu Hamzah bin Abdul Muttalib
di akhir-akhir tahun ke-6 dari tahun kenabian. Hamzah ini adalah paman Rasulullah. Hamzah ini umurnya 2 tahun lebih tua daripada Rasulullah. Hamzah adalah saudara sepersusuan Rasulullah. Masuk Islamnya Hamzah ini menjadi semacam muqaddimah sebelum terjadi peristiwa masuk Islamnya Umar. Baik. Wal aglab annahu aslama fi syahri Dzulhijjah. Secara umum masuk Islamnya Hamzah itu terjadi pada bulan Zulhijjah, berarti di penghujung tahun ke-6 dari tahun kenabian. Nah, menariknya adalah apa yang menjadi penyebab masuk Islamnya Hamzah. Masuk Islamnya Hamzah ini disebabkan oleh apa yang menimpa Rasulullah SAW dari Abu Jahal. Jadi suatu hari Rasulullah SAW sedang berjalan. Beliau sedang berjalan tidak jauh dari Bukit Sofa. Tiba-tiba papasan dengan Abu Jahal. Tiba-tiba berpapasan dengan Abu Jahal. Maka ketika berpapasan, Abu Jahal tidak segera berlalu begitu, tetapi Abu Jahal langsung menyakiti Rasulullah, mencaci maki, mencela Rasulullah di tempat. Pada waktu itu Rasulullah hanya diam. Beliau berhenti, beliau menghadap Abu Jahal, dimaki-maki, dicaci maki oleh Abu Jahal. Rasulullah hanya diam. Dan disebutkan hal-hal yang tidak disukai oleh Rasulullah pada waktu itu oleh Abu Jahal. Rasulullah hanya diam. Sekali lagi, Rasulullah hanya diam. Beliau dengarkan apa yang disampaikan oleh Abu Jahal. Beliau dengarkan semua caci maki Abu Jahal, dan beliau hanya diam. Setelah puas meluapkan emosinya, menyampaikan caci makinya, Abu Jahal kemudian pergi begitu saja menuju Masjidil Haram. Menuju Masjidil Haram dan kemudian duduk-duduk tidak jauh dari Ka'bah. Sebagaimana biasanya tokoh-tokoh Quraisy sehari-hari mereka beraktivitas. Jadi pasti dalam satu hari itu ada satu waktu mereka akan duduk kumpul-kumpul di dekat Ka'bah, ngobrol ini, ngobrol itu, dan seterusnya. Dan memang yang namanya Ka'bah itu menjadi pusat kehidupan penduduk Mekah. Yang namanya penduduk Mekah bisa dipastikan setiap hari, hampir setiap hari mereka akan datang ke Ka'bah. Mereka akan datang ke Ka'bah. Dan ini sudah berlangsung sejak zaman jahiliyah dulu. Ketika Rasulullah dicaci maki seperti itu oleh Abu Jahal, dan tadi kita sebutkan Rasulullah sama sekali tidak membalas. Rasulullah hanya diam, mendengarkan dan sabar. Lalu beliau berpaling. Kejadian itu disaksikan oleh seorang budak perempuan milik sesepuh Quraisy. Jadi ada seorang sesepuh Quraisy namanya Abdullah bin Jada'an. Nah, budak perempuan yang dimaksud milik tokoh ini, milik sesepuh ini. Ibu-ibu, akhwat yang ada di atas, tolong diperhatikan. Jadi budak perempuan ini melihat semua kejadian itu. Bagaimana Rasulullah dicaci maki, bagaimana Rasulullah diejek, dihina oleh Abu Jahal, dan Rasulullahnya diam. Rasulullah kemudian pulang menuju rumah beliau. Tidak lama Rasulullah pulang, tidak lama Abu Jahal pergi. Di sana lewat Hamzah, paman Rasulullah. Waktu itu Hamzah baru saja pulang dari berburu. Dan tentu saja Hamzah pulang waktu itu masih dalam kondisi menenteng busurnya. Masih menenteng busurnya, belum sampai ke rumah. Maka ketika Hamzah lewat, ketika paman Rasulullah ini lewat, tiba-tiba budak perempuan tadi langsung mendatanginya dan menyetopnya. Kemudian menyampaikan cerita yang baru saja dilihat oleh budak perempuan tadi itu. Disampaikan, diceritakan bagaimana Rasulullah dicaci maki oleh Abu Jahal, bagaimana cacian Abu Jahal, bagaimana isi caci maki Abu Jahal kepada Rasulullah. Pada waktu itu Abu
pada waktu itu Hamzah, paman Rasulullah ini belum masuk Islam. Dan seperti paman-paman Rasulullah lainnya, Hamzah tidak memusuhi apa yang dilakukan oleh Rasulullah, berbeda dengan Abu Lahab. Jadi budak perempuan tadi menyampaikan seluruhnya kepada Abu Jahal. Nah, setelah disampaikan cerita itu kepada Hamzah yang waktu itu baru saja pulang dari berburu, masih lelah, belum sampai ke rumah, belum istirahat, tiba-tiba saja Hamzah menjadi emosi, menjadi naik darah. Beliau nggak terima keponakannya dicaci maki oleh Abu Jahal di tempat umum. Maka Hamzah yang semula ingin pulang ke rumah pindah haluan, segera mencari Abu Jahal. Makanya ketika itu Hamzah bergerak, Hamzah langsung menuju ke Masjidil Haram. Beliau langsung menuju ke Masjidil Haram karena memang biasanya di sanalah Abu Jahal biasa menghabiskan waktu. Dicari di Masjidil Haram, ternyata dilihat Abu Jahal masih duduk-duduk bersama teman-temannya, masih sibuk ngobrol. Maka segera didatangi oleh Hamzah, dihampiri oleh Hamzah sambil menenteng busur yang tadi masih dipegang. Setelah sampai dan jaraknya sudah begitu dekat dengan Abu Jahal, tiba-tiba Abu Jahal dan teman-temannya diam. Mereka heran melihat Hamzah datang tiba-tiba menuju dirinya, menuju Abu Jahal. Lalu tanpa aba-aba dipukulkan busur yang dipegang oleh Hamzah, dipukulkan ke batok kepala Abu Jahal, dipukulkan dengan keras sampai kemudian terluka dan menetes darah dari batok kepala Abu Jahal. Dipukul dengan keras seperti itu di hadapan teman-temannya. Lalu Hamzah berkata kepada Abu Jahal, "Atashtumu ibna akhi wa ana ala dini aqulu ma yaqul farudda alayya dzalik in istata'ta." Apakah engkau mencaci maki keponakanku sementara aku ada di atas agamanya? Aku berkata sebagaimana yang dia katakan. Ayo balas kalau engkau mau, balas kalau engkau mampu, wahai Abu Jahal, kata Hamzah kepada Abu Jahal. Abu Jahal yang waktu itu kesakitan, darah mengucur ke wajahnya, belum bisa menjawab tantangan tersebut. Teman-teman Abu Jahal langsung berdiri. Mereka hendak menyerang Hamzah. Mereka hendak menyerang Hamzah. Ketika mereka hendak memukul Hamzah, tiba-tiba Abu Jahal yang sudah menguasai keadaan dirinya langsung berkata kepada teman-temannya, "Da'u Abu Umarah, biarkan Abu Umarah. Hai kalian, biarkan Abu Umarah. Fa inni wallahi qad sababtu ibna ahihi sabban qabiha." Karena aku telah mencaci maki keponakannya dengan begitu jelek, dengan begitu buruknya. Biarkan dia, biarkan Abu Umarah. Abu Umarah ini panggilan untuk Hamzah. Hadirin jamaah sekalian, setelah itu Hamzah pulang ke rumah. Dan sesampai di rumah, beliau istirahat, beliau bebersih. Setelah tenang, hilang segala emosinya, beliau kemudian menyadari apa yang baru saja dilakukan. Jadi beliau nggak nyangka bahwa apa yang tadi diucapkan setelah memukul Abu Jahal itu sesuatu yang sifatnya spontan, terdorong dari dalam begitu saja, atas dasar fanatisme kabilah. Jadi ucapan yang tadi itu, engkau caci maki keponakanku sementara aku sama seperti dia, di atas agama dia, dia bilang aku pun bilang. Ini murni spontan, murni lahir dari emosi, dari fanatisme kekabilahan, bukan karena Hamzah sudah masuk Islam.
Dan memang sampai saat itu Hamzah belum masuk Islam. Nah, ketika menyadari hal seperti itu, tiba-tiba ya terbayang betapa besar konsekuensi ucapan tersebut. Bagi Hamzah, ucapan tersebut nggak mungkin ditarik lagi. Tetapi pada saat itu Hamzah pribadi belum ada ketertarikan untuk masuk Islam. Jadi murni atas dasar emosi, bukan sesuatu yang lahir dari kesadaran pribadi. Maka beliau pun mulai menjadi bingung, mulai gundah gulana, mulai was-was, karena yang namanya orang Arab seperti Hamzah pantang ya menjilat apa yang telah keluar dari mulutnya. Apa yang diucapkan oleh seseorang dari kalangan bangsa Arab itu pantang untuk diingkari. Dan memang itu bukan sesuatu yang sifatnya bohong atau dusta. Kalau diingkari berarti beliau telah berdusta, dan akan kebayang konsekuensinya di kemudian hari. Orang-orang akan mencacinya, akan memandangnya rendah, hilang harga dirinya karena berbohong. Padahal tadi diucapkan di depan orang-orang, aku berada di atas agamanya. Ini ucapan didengar oleh semua orang, didengar oleh semua orang. Kalau misalkan besok bikin klarifikasi, afwan, punten, maaf, kemarin itu keceletot, ini sesuatu yang sifatnya aib, hilang harga diri Hamzah, pantang baginya untuk berdusta. Tetapi di satu sisi memang Hamzah belum masuk Islam, belum tahu apa itu yang disampaikan oleh Muhammad. Maka bisa dibayangkan di malam hari itu Hamzah menghabiskan waktu dengan penuh kebingungan, sampai-sampai terfikir, lal mautu khairun mimma sona'tu, kematian betul-betul lebih baik dari apa yang baru saja ku perbuat. Jadi mati berkalang tanah itu jauh lebih baik daripada menarik apa yang diucapkan. Jadi betul-betul bingung, betul-betul bingung, bagaimana aku akan mengatakan di depan orang-orangku nanti, bagaimana kaumku nanti bertanya dan aku akan menjawabnya. Wahai Hamzah, engkau telah masuk agama Muhammad. Wahai Hamzah, engkau telah meninggalkan agama nenek moyangmu. Apa yang aku harus kujawab? Apa yang aku harus berikan kepada mereka? Keceletot, bohong, gak mungkin. Pantang, ingat sekali lagi, pantang bagi laki-laki seperti Hamzah untuk menarik apa yang telah keluar dari rongga mulutnya. Maka dalam kondisi seperti itu, larut dalam kebingungannya, kemudian khawatir dengan harga dirinya, was-was, takut ini dan takut itu, takut kemungkinan ini dan itu, maka Hamzah dengan jujur beliau berkata, Allahumma in kana rusda faj'al tasdiqahu fi qalbi. Ya Allah, kalau betul ini adalah sesuatu yang datang darimu, petunjuk darimu, maka jadikan ucapanku tadi itu betul-betul tertancap di dalam hatiku. Wa illa faj'alni mimma waqatu fihi mahraja. Kalau tidak, jadikan untukku atas apa yang tadi terjadi semacam solusi, semacam jalan keluar, sehingga aku tidak malu di depan kaumku. Jadi dorongan untuk masuk Islam belum ada, hidayah belum menyapa, tetapi sudah keburu mengucapkan kalimat yang tadi kita sampaikan. Mudah-mudahan bisa dibayangkan situasi yang dimiliki oleh Hamzah waktu itu. Maka setelah berdoa seperti itu, Hamzah pun bisa tenang, bisa sedikit tenang tidur sampai bangun keesokan harinya. Ketika keesokan harinya bangun dan permasalahan itu masih menggelayuti hatinya, benaknya masih dipenuhi dengan rasa was-was, bingung, takut, dan segala sesuatu yang membuat dirinya gak tenang. Akhirnya Hamzah mencari keponakannya, mencoba mencari solusi, kemudian berbicara dengan Rasulullah SAW.
Ya bana ahi, wahai keponakanku, inni waqa'tu fi amrin la ariful mahraja minhu. Sesungguhnya aku sekarang berada dalam situasi yang aku tidak tahu bagaimana jalan keluarnya. Wa iqamatu misli ala ma la adri. Aku berada di dalam situasi yang aku gak tahu cara mengatasinya. Arusdun hu am ghayyun syadidun. Apakah yang menimpaku ini adalah petunjuk, sesuatu yang terang, ataukah ini semacam bala yang akan menyengsarakan diriku? Lalu disampaikan cerita atau kejadian kemarin di dekat Ka'bah. Setelah mengetahui duduk perkaranya, maka Rasulullah pun mengajak Hamzah bicara, menyampaikan kalimat-kalimat yang menenangkan, kalimat yang menyinari isi hati Hamzah, kemudian menenangkan jiwa Hamzah, lalu menghilangkan berbagai macam pertanyaan yang ada di dalam dada Hamzah, menghilangkan keraguan dan kebingungan yang ada di dalam dada Hamzah. Lalu Rasulullah pun kemudian menyebutkan apa-apa yang bisa membuat Hamzah yakin itu adalah sesuatu yang datang dari Allah. Wa basyarahu. Kemudian Rasulullah menyampaikan kabar gembira, andai Hamzah betul masuk Islam, menerima apa yang disampaikan oleh Rasulullah, lalu memperingatkan Hamzah, andai Hamzah malah berpaling, menolak apa yang sedang dibawa oleh Rasulullah, maka pada waktu itu dengan kata-kata yang lembut, dengan motivasi yang betul-betul disampaikan secara tulus kepada Hamzah, sabbatallahu ta'ala al-iman fi qalbihi. Allah kemudian mengokohkan hati Hamzah yang tadinya ragu-ragu, yang tadinya gamang, yang tadi merasa was-was, takut ini dan takut itu. Setelah mendapatkan penjelasan dari Rasulullah, akhirnya segala sesuatunya itu hilang, dan kemudian teguh, yakin ini adalah sesuatu yang Allah inginkan. Maka setelah itu, setelah hatinya plong, tenang, kemudian yakin, kemudian teguh dengan apa yang akan dipilihnya, Hamzah pun berkata, asyhadu innaka lasadiqun. Aku persaksikan sesungguhnya engkau, wahai keponakan, betul-betul orang yang jujur. Azhir dinak ya bana ahi. Sampaikan, tampakkan kepadaku, ceritakan kepadaku seperti apa agama yang kau ajak ke dalamnya itu. Maka setelah itu Rasulullah pun menerangkan apa itu Islam, membacakan ayat-ayat yang turun kepada beliau, membacakan surat-surat yang telah turun kepada beliau, menunjukkan kepada Hamzah bahwa apa yang beliau sampaikan adalah betul-betul murni datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamzah pun kemudian mengucapkan dua kalimat syahadat. Masuk Islamlah Hamzah, wa surrar Rasul bi islami ammihi Hamzah. Rasulullah pun senang dengan masuk Islamnya Hamzah, paman beliau radhiyallahu anhu. Nah, ini kejadian pada bulan Zulhijjah tahun ke-6 kenabian. Jadi di akhir tahun ke-6 kenabian. Nah, lalu kata Al-Mubarakfuri, setelah berlalu 3 hari, aslama Umaru Ibn al-Khattabi, Ibn al-Khattabi. Secara lengkap kata Al-Mubarakfuri rahimahullah, aslama Umar fi Dzulhijjah sanata sittin minan nubuwati ba'da thalathati ayyam min islami Hamzah. Umar radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau masuk Islam pada bulan Zulhijjah tahun ke-6 dari tahun kenabian. Setelah 3 hari masuk Islam Hamzah. Jadi waktunya betul-betul dekat. Hamzah masuk Islam, kemudian mulai merapat kepada Rasulullah, mulai bermajlis dengan Rasulullah di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam, mulai menghadiri apa yang Rasulullah sampaikan di rumah tersebut. Lalu masuk Islamlah Hamzah, masuk Islamlah
Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tentang masuk Islamnya Umar, maka tentu saja ada banyak riwayat yang menceritakan detik-detik masuk Islamnya Umar. Tetapi satu yang pasti, jauh sebelum Umar masuk Islam, ingat, jauh sebelum Umar masuk Islam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah sering berdoa kepada Allah, meminta supaya Allah kasih hidayah, Allah terangi hati Umar secara khusus. Dan ini berdasarkan beberapa hadis yang sahih. Misalnya, yang pertama, hadis yang datang dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Ibnu Hibban. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, Allahumma a'izal Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma a'izal Islam bi ahabbi hadaini rajulaini ilaika, bi Abi Jahlin ibni Hisham au Umar ibn al-Khattab. Ya Allah, muliakanlah Islam ini dengan salah satu dari dua orang ini. Mana yang paling engkau cintai? Apakah dengan Abu Jahal bin Hisham atau dengan Umar bin Khattab? Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, fakana ahabbahuma ilaihi Umaru ibn al-Khattab. Ternyata dari dua orang ini, Abu Jahal dan Umar, yang terlebih Allah cintai dari mereka berdua adalah Umar bin Khattab. Nah, doa ini dipanjatkan oleh Rasulullah sejak lama, berkali-kali, ya, berkali-kali. Dalam riwayat lainnya, ya, seperti riwayat yang datang dari Aisyah radhiyallahu anha, disampaikan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Aisyah radhiyallahu anha bercerita, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma aizal Islam bi Umar ibn al-Khattab khassah. Ya Allah, muliakanlah Islam ini dengan Umar bin Khattab secara khusus. Ya Allah, muliakanlah Islam ini dengan Umar bin Khattab secara khusus. Nah, doa ini hampir sama dengan doa yang tadi, tetapi di sini ada tambahan khassah, ya, secara khusus. Artinya Rasulullah pribadi, beliau punya kecenderungan untuk memilih Umar yang lebih dikasih hidayah oleh Allah daripada Abu Jahal. Dan ternyata Allah kabulkan doa tersebut. Allah kabulkan doa ini seperti tadi disebutkan oleh Al-Mubarakfuri, itu baru di tahun ke-6 dari tahun kenabian. Baru di tahun ke-6 dari tahun kenabian. Artinya kalau kita bandingkan dengan sahabat Abu Bakar, Ali, Utsman dan yang lainnya, ini tergolong telat. Tetapi jangan lupa, Rasulullah sering memanjatkan doa itu dan gak pernah putus asa, meminta kepada Allah supaya Umar masuk Islam, supaya Umar dikasih hidayah, supaya Umar menjadi penolong dari penolong-penolong Islam, supaya Islam mulia dengan Umar. Rasulullah panjatkan doa seperti itu. Padahal di lain sisi, Umar bin Khattab dikenal di kalangan para sahabat Rasulullah sebagai orang yang paling senang, paling suka, paling bengis dalam menyiksa sahabat-sahabat Rasulullah yang lemah, yang ketahuan masuk Islam. Pada pertemuan yang lalu telah kita sampaikan, di antaranya adalah bagaimana Umar pernah menyiksa seorang budak perempuan. Dari pagi disiksa oleh Umar dan baru berhenti ketika Umar merasa capek. Beliau pengen istirahat, gak istirahat, maka berhentilah penyiksaan itu. Setelah beliau pulih, setelah beliau kembali seperti semula dari istirahatnya, beliau siksa lagi itu budak perempuan. Terus begitu. Dan terus seperti ini bertahun-tahun, sampai para sahabat di antara mereka ada yang sampai putus asa. Ya, sampai putus asa. Nah, di antara cerita yang ada sebagaimana yang disebutkan di sini,
dari Ummu Abdillah Lailah binti Abi Hathma radhiyallahu anha. Hadis ini disampaikan oleh Ummu Abdillah dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad serta Imam Al-Hakim. Ummu Abdillah Lailah bintu Abi Hathma ini seorang wanita, istri sahabat Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu. Jadi kata Ummu Abdillah, inna lanartahilu ila ardil Habasyah. Kami betul-betul pengen pindah, melakukan perjalanan ke negeri Habasyah. Ini maksudnya hijrah ke negeri Habasyah yang kedua, gelombang yang kedua. Wa qad dhahaba Amir. Ketika kami sedang siap-siap, tiba-tiba suami Ummu Abdillah Amir bin Rabi'ah pergi fi ba'di hajatina, karena ada sebagian dari keperluan kami yang perlu ditunaikannya. Idh aqbala Umar hatta waqafa alayya. Ketika aku sedang sendirian bersama hewan tunggangan kami, sementara suami Ummu Abdillah sedang pergi mencari sebagian keperluan mereka, tiba-tiba datang Umar, berdiri dekat dengan Ummu Abdillah, dekat dengan Ummu Abdillah. Lalu Ummu Abdillah menyadari ada Umar di sana tiba-tiba. Baik. Dan Ummu Abdillah sendiri dalam hadis ini menyebutkan, kunna nalqa minhul bala adzan lana wa syiddatan alaina. Umar ini kami telah mendapati dari dirinya berbagai macam bala, musibah, gangguan kepada kami, dan berbagai macam siksaan yang menimpa kami. Jadi bayangkan posisi Ummu Abdillah sedang sendirian menunggu suaminya datang, tiba-tiba datang Umar. Dan Umar pasti melihat apa yang waktu itu sedang ada di hadapannya, hewan tunggangan, kemudian ada sebagian perbekalan Ummu Abdillah serta suami. Lalu Umar bertanya, innahul intilaku ya Umma Abdillah. Sepertinya akan berangkat wahai Ummu Abdillah. Sepertinya kalian akan melakukan perjalanan wahai Ummu Abdillah. Pada waktu itu Ummu Abdillah yang dalam kondisi pasrah, tetapi juga masih menyimpan kejengkelan, marah kepada Umar, sosok yang ada di hadapannya, menjawab, "Na'am, ya, kami akan pergi. Wallahi lanahrujanna fi ardillah. Demi Allah kami betul-betul akan keluar di bumi Allah ini. Adaitumuna, kalian telah menyakiti kami, kalian telah mengganggu kami. Wa qahartumuna, kalian telah menganiaya kami. Kami akan keluar dari sini, dari Mekah ini, hatta yaj'alallahu lana makhraja, sampai Allah jadikan untuk kami jalan keluar." Kata Ummu Abdillah dengan tegas kepada Umar yang ada di hadapannya. Lalu kata Ummu Abdillah, faqala. Umar setelah mendengarkan jawaban Ummu Abdillah langsung berkata, sahibakumullah, semoga Allah menemani kalian. Jadi Umar mengucapkan kalimat ini dengan ucapan yang pelan, santun, dan betul-betul penuh pengharapan. Semoga Allah memberi kalian semoga Allah menemani kalian. Semoga Allah menemani kalian. Nah, Ummu Abdillah yang mendengar jawaban tersebut, mendengar ucapan Umar itu, kata Ummu Abdillah, ra'aitu lahu riqqatan lam akun aroha. Pada waktu itu aku melihat sisi lembut Umar yang belum pernah kami lihat, yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Jadi ketika mengucapkan itu ada sesuatu yang belum pernah terlihat pada diri Umar, sesuatu yang betul-betul menarik hati Ummu Abdillah. Summan sorofa, setelah mengucapkan kalimat sahibakumullah, Umar langsung pergi. Wa qad ahzanahu fima ra'a khurujuna,
Kata Ummu Abdillah, sungguh ya, kami ingin keluar seperti itu, ternyata telah membuat dirinya bersedih. Jadi Umar bersedih ketika melihat Ummu Abdillah dan suami hendak pergi dari Mekah, padahal Mekah adalah kampung halaman mereka, tanah kelahiran mereka. Nah, setelah itu datanglah suami Ummu Abdillah, Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu. Ketika Amir, suami Ummu Abdillah, datang lalu melihat perubahan wajah Ummu Abdillah, seperti seorang yang sedih tetapi menyimpan rasa senang seperti itu, tiba-tiba bertanya Amir bin Rabi'ah kepada istrinya itu, ya afwan, kita selesaikan. Ketika suaminya datang, kemudian bertemu dengan Ummu Abdillah, Ummu Abdillah langsung bercerita. Jadi langsung bercerita kepada suaminya, ya Aba Abdillah, wahai Abu Abdillah, lau ra'aita Umar anifan wa riqatahu wa husnahu alaina. Wahai Abu Abdillah, kalau sekiranya engkau melihat Umar barusan, bagaimana kelembutan dirinya, bagaimana sisi lembut dirinya muncul, bagaimana sedihnya keluar melihat kita hendak bersiap-siap. Suaminya ketika mendengarkan itu langsung balik bertanya, atau inti fi islami, apakah engkau berharap Umar masuk Islam? Kata Ummu Abdillah, iya betul, aku berharap Umar masuk Islam. Setelah melihat wajahnya seperti itu tadi, setelah melihat perubahan wajahnya seperti itu tadi, aku berharap dia masuk Islam. Kata suami Amir bin Rabi'ah, la yuslimul ladzi ra'aiti hatta yuslima himarul Khattab. Tidak akan masuk Islam orang yang kau lihat tadi sampai keledai Khattab, bapaknya Umar, masuk Islam juga. Jadi kata Ummu Abdillah, Amir suaminya berkata seperti itu, ya san, ini sebagai ekspresi putus asa, lima kana yara min gilzatihi wa qaswatihi alal Islam, sebagai bentuk putus asa, bentuk hilang harapan ya, atas apa yang ada pada diri Umar, dari itu kekakuannya, kekasarannya, kebenciannya terhadap Islam. Nah, ini cerita tentang bagaimana para sahabat sebagainya ada yang sampai putus asa, hilang harapan, nggak percaya kalau Umar bisa dapat hidayah, nggak percaya kalau Umar bisa masuk Islam. Nggak mungkin Umar masuk Islam, sampai itu keledai bapaknya masuk Islam juga, nggak mungkin ya, nggak akan mungkin. Tetapi ya, betul ya, tetapi memang begitulah, yang namanya hati ada di jari jemari Allah. Yang namanya hati manusia ini bisa digerakkan oleh Allah begitu mudahnya. Tadi pagi bilang A, sore bisa bilang B. Sore pengen B, nanti besok pagi pengen C ya, dan seterusnya dan sebagainya. Nah, ini muqaddimah tentang bagaimana Umar sudah mengalami sesuatu yang berubah pada dirinya, dan bagaimana beliau masuk Islam. Insya Allah kita bahas setelah sholat Isya. Oke, sampai sini kita break dulu. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kita lanjutkan lagi pembahasan kita dari apa yang tersisa di malam hari ini.
Tadi telah kita sebutkan sebelum sholat Isya bahwa sebelum Umar masuk Islam, beliau telah berkali-kali didoakan oleh Rasulullah SAW. Dan ketika menjelang masuk Islam, muncul semacam perubahan pada diri Umar radhiyallahu anhu. Dan tadi telah kita sebutkan cerita bagaimana pertemuan Ummu Abdillah Laila radhiyallahu anha dengan Umar ketika Ummu Abdillah dan suami sedang bersiap-siap hendak hijrah ke negeri Habasyah. Dan waktu itu sebagai seorang ibu, sebagai seorang wanita, Ummu Abdillah merasakan ada sisi lembut yang keluar pada diri Umar ketika Umar melihat mereka hendak bersiap-siap menuju Habasyah. Ada semacam kesedihan pada diri Umar ketika melihat bagaimana suami istri ini sedang bersiap-siap hendak meninggalkan kampung halamannya, pindah ke negeri orang, hanya gara-gara diganggu, dianiaya, disakiti oleh orang-orang Quraisy. Disakiti oleh orang-orang Quraisy pada waktu itu. Nah, ini semacam pengantar sebelum Umar masuk Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian, tentang detik-detik atau proses masuk Islamnya Umar, ada banyak cerita yang sampai kepada kita. Dan cerita yang paling masyhur itu adalah cerita ketika suatu hari Umar hendak membunuh Rasulullah. Jadi beliau waktu itu berpikir, kenapa sekarang kota Mekkah sebagian penduduknya pindah ke Habasyah? Kenapa mereka sampai menyiapkan segala sesuatu supaya bisa pergi dari Mekah, padahal Mekah adalah tanah kelahirannya, kampung kelahiran mereka, kampung halaman mereka. Maka Umar kemudian menyimpulkan bahwa sumber masalah adalah Muhammad Rasulullah SAW. Andai Rasulullah tidak ada, niscaya mereka yang pada pergi ini tidak akan pergi jauh-jauh. Mereka akan tetap di tempat, mereka akan tetap berada di kota kelahiran mereka, kampung halaman mereka. Maka Umar pun menyiapkan pedang, lalu keluar rumah sambil menenteng pedang, hendak membunuh Rasulullah, Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka berangkatlah Umar, kita ceritakan secara ringkas. Berangkatlah Umar mencari Rasulullah. Dalam perjalanan atau di tengah jalan, Umar berpapasan dengan seorang laki-laki yang bernama Nuaim bin Abdillah An-Naham Al-Adawi. Nuaim bin Abdillah Al-Adawi. Nuaim bin Abdillah Al-Adawi. Jadi Nuaim bin Abdillah Al-Adawi ini adalah seorang laki-laki dari kabilah yang sama dengan Umar. Tetapi Nuaim Al-Adawi ini sudah masuk Islam dan berhasil menyembunyikan keislamannya. Pada waktu itu jangan sampai lupa, di kota Mekah para sahabat Rasulullah tinggal sedikit karena kebanyakan mereka telah pindah ke Habasyah. Nah, ketika berpapasan dengan Nuaim bertanya, hendak kemana engkau dengan pedang terhunus seperti itu? Maka Umar menjawab, aku hendak membunuh Muhammad. Nuaim lalu terkejut, mencari akal dan kemudian menyampaikan sesuatu supaya Umar berpaling dari Rasulullah dan Nuaim bisa mencari Rasulullah, memberitahu bahwa Umar sedang mencari Rasulullah. Maka kata Nuaim, wallahi, demi Allah, wahai Umar, tidakkah engkau malu dengan dirimu? Engkau sekarang berangkat membawa pedang mencari-cari Muhammad, lalu membunuh Muhammad. Kemudian kabilah-kabilah yang mendukung Muhammad seperti Bani Hashim dan Bani Zuhra, mereka akan mencarimu, menuntut balas.
Sementara itu, ada anggota keluargamu malah sudah pindah keyakinan, masuk agama Muhammad, dan kau diam saja. Setelah disampaikan cerita seperti itu, Umar kaget. Siapa yang kau maksud? Siapa yang kau maksud? Ayu ahli baiti. Siapa orangnya? Siapa keluargaku yang kau maksud seperti itu? Kata Nuaim, itu saudarimu Fatimah dan suaminya Sa'id bin Zaid. Mereka berdua sudah pindah agama. Mereka berdua sudah mengikuti Muhammad. Tidakkah engkau mencari mereka berdua saja, lalu membereskan mereka, daripada sekarang engkau mencari Muhammad? Maka Umar pun segera mencari, berbelok arah dan mencari adiknya Fatimah dan suami. Nah, Nuaim kemudian bercepat mencari Rasulullah di mana gerangan dan memberitahu pertemuannya dengan Umar barusan. Umar sendiri pergi ke rumah Fatimah. Sesampainya atau menjelang masuk ke rumah Fatimah, Umar mendengar seperti ada orang yang sedang membaca sesuatu. Nah, hadirin jamaah sekalian, sampai saat itu yang namanya ayat Al-Quran itu baru didengar oleh segelintir orang, terkhusus para sahabat, mereka yang kemudian masuk Islam dan menjadi sahabat Rasulullah. Orang-orang kafir Quraisy sendiri, mereka belum pernah, secara umum mereka belum pernah mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, termasuk Umar. Sehingga ketika mendengar ada sesuatu yang mencurigakan, Umar segera masuk ke dalam. Umar segera mendatangi pintu, meminta dibuka, dan memang di dalam rumah waktu itu Fatimah adik Umar, lalu suaminya Sa'id bin Zaid, mereka berdua sedang menyimak bacaan Khabbab ibnul Arad radhiyallahu anhu yang membawa semacam lembaran dan membaca ayat-ayat yang tertera di situ. Jadi tiba-tiba Umar datang, minta dibukakan supaya masuk. Khabbab ibnul Arad segera mencari tempat persembunyian. Masuklah Umar dan bertanya, apa yang tadi kalian baca? Apa yang tadi kalian lakukan? Maka Fatimah dan Said berusaha menyembunyikan apa yang baru saja mereka lakukan. Dan seperti yang kita ketahui bersama, cerita berikutnya, Umar kemudian memukul Fatimah adiknya karena tidak mau menyerahkan apa yang tadi dibaca, yang apa tadi bersama-sama mereka baca. Fatimah jatuh berdarah. Pada waktu itu Umar tiba-tiba menjadi luluh. Jadi awalnya beliau emosi karena dihalangi oleh Fatimah, minta dikasih unjuk, Fatimah nggak mau, akhirnya dipukul, berdarah Fatimah. Umar pun menjadi luluh. Menjadi lunak. Lalu meminta dengan baik-baik, coba mana lembaran yang kalian baca itu, aku ingin lihat seperti apa isinya. Kata Fatimah, engkau sesungguhnya najis, tidak pantas memegang lembaran Al-Quran itu, mandilah terlebih dahulu. Di sini Fatimah menyuruh Umar untuk mandi junub, karena orang kafir pada waktu seperti Umar pada waktu itu, mereka memang sebenarnya junub, karena ketika mereka junub mereka tidak bersuci sebagaimana kaum muslimin bersuci, seperti mandi besar. Nah, ketika misalkan memegang lembaran, kemudian tangan mereka menyentuh tulisan Al-Quran, maka itu menyentuh sesuatu yang nggak boleh disentuh. Artinya apa? Artinya boleh bagi kita kalau junub, atau kaum wanita misalkan sedang haid, itu membaca Al-Quran boleh. Yang penting tidak menyentuh tulisannya, huruf-hurufnya dengan tangan langsung. Ini berdasarkan sebagian pendapat para ulama. Jadi boleh kita misalnya lagi junub atau istri kita sedang haid, membaca Al-Quran, tilawah Al-Quran, dalam kondisi seperti itu. Yang penting tangannya tidak menyentuh tulisan, yang ada di dalam lembaran kertas seperti itu. Nah, Fatimah nggak mau Umar menyentuh tulisan yang ada dalam lembaran itu, maka suruh mandi dahulu.
suruh mandi terlebih dahulu. Umar pun mandi. Umar pun mandi junub, mandi besar. Dan ngomong-ngomong tentang junub, yang namanya mandi junub ini sudah dikenal sejak zaman jahiliyah dulu. Sudah dikenal sejak zaman jahiliyah dulu. Kemudian sejak zaman Nabi Ibrahim mereka telah diajari tentang bagaimana melakukan mandi junub. Artinya praktek itu sudah ada. Setelah datang Islam, Islam kemudian mengambilnya untuk menjadi bagian dari Islam. Ini yang namanya mandi junub. Beda dengan wudu. Beda dengan wudu. Kalau wudu ini adalah sesuatu yang datang ya, ketika Rasulullah SAW diutus. Makanya ada ayat yang diturunkan kepada Rasulullah berisi tata cara berwudu atau tayamum. Nah, kembali ke cerita. Jadi Umar mandi. Setelah selesai, Umar kemudian meminjam lembaran yang dimaksud, dibacalah oleh Umar. Ya, dibacalah oleh Umar, dan ternyata yang ada di lembaran itu adalah surat Toha. Surat Toha ayat 1 sampai ayat 14 dibaca oleh Umar. Umar adalah sosok yang bisa membaca dan bisa menulis. Sehingga apa yang ada di lembaran dengan lancar dibaca oleh Umar. Dari basmalahnya, Bismillahirrahmanirrahim. Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Terus begitu sampai kemudian masuk ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah li dzikri. Setelah itu Umar bertanya kepada adiknya. Sebelum bertanya berkata terlebih dahulu, ma ahsana hadzal kalam wa akramah. Alangkah baiknya, alangkah indahnya, alangkah mulianya ucapan ini, tulisan ini. Alangkah baik dan indahnya, alangkah indah dan mulianya ucapan ini. Ya. Ma yang bagi liman yaqulu hadzal kalam an yu'badu ma'ahu ghairuh. Dulluni ala Muhammad. Ya. Kata Umar, tidak pantas, tidak seyogyanya bagi siapa saja yang mengucapkan kata ini, ucapan ini untuk diibadahi bersamanya apapun itu. Jadi tidak pantas bagi yang mengucapkan kalimat ini untuk dipersekutukan dalam ibadah. Tunjukkan kepadaku di mana Muhammad, kata Umar kepada adiknya. Selesai Umar ngomong begitu, belum dijawab sama adiknya, tiba-tiba muncul Khabbab dari tempat persembunyiannya di dalam rumah itu. Absyir ya Umar, bergembiralah wahai Umar, fa inni wallahi la arju an yakuna Allahu qad khassaka bidakwati nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Bergembiralah wahai Umar, sungguhnya aku demi Allah, aku betul-betul berharap Allah telah mengkhususkan dirimu melalui doa nabinya. Sungguh aku pernah mendengar Rasulullah bersabda atau berdoa, Allahumma a'izzal islama bi Umar au bi Amr ibn Hisham. Ya Allah, muliakanlah Islam ini dengan Umar bin Khattab atau dengan Amr bin Hisham. Amr bin Hisham ini nama Abu Jahal. Fa wallahi ya Umar, ya. Fa wallahi, kata Khabbab, Allah ya Umar. Ya. Maka kata Umar, dullani, ya. Dullani ya Khabbab, ya. Dullani ya Khabbab ala Muhammad hatta atiyahu fa aslim. Tunjukkan kepadaku wahai Khabbab di mana Muhammad sampai aku bisa mendatanginya dan aku masuk Islam. Maka Khabbab pun memberitahu kepada Umar, Rasulullah ada di Darul Arqam, di atas bukit Sofa. Maka berangkatlah Umar sendirian menuju Darul Arqam, rumah sahabat Al-Arqam yang ada di atas bukit Sofa. Maka berangkat ke sana, dan waktu itu Umar masih membawa pedang, ya, yang sudah tadi disiapkannya dari rumah. Berangkat Umar menuju rumah Al-Arqam. Ternyata di rumah Al-Arqam Rasulullah sedang berkumpul dengan para sahabat.
di antara sahabat yang berkumpul dengan dengan Rasulullah waktu itu adalah sahabat Hamzah. Ketika mereka sedang bersama Rasulullah, tiba-tiba rumah dipukul, pintu rumah digedor oleh Umar. Ya. Bukakan pintunya. Ya. Iftahu lahul iftah al-bab, bukakan pintunya. Ya. Kata Umar pada waktu itu tiba-tiba. Maka para sahabat mencari tahu siapa yang menggedor pintu rumah Al-Arqam. Ketika mereka melihat ada Umar dan Umar sedang menenteng pedang yang telah dibawanya dari rumah, maka mereka pun ketakutan. Dan Hamzah waktu itu bersiap-siap akan baku hantam kalau Umar betul masuk ke dalam. Lalu kata Rasulullah, coba bukakan pintunya, kita lihat apa yang dia mau. Iftahu lahul bab, bukakan pintu untuk Umar. Fa in kana ja yuridu khairan badalnahu lah, wa in kana ja yuridu syarran qatalnahu bisayfi. Kalau betul dia datang ke sini hendak mencari kebaikan, kita akan berikan kepadanya yang terbaik. Tetapi kalau dia datang ke sini menginginkan keburukan, kejelekan, kita akan bunuh dia dengan pedangnya sendiri. Kata Rasulullah kepada sahabat-sahabat yang ada. Maka dibukakan pintu, Umar pun masuk ke dalam. Ya. Lalu Rasulullah SAW langsung menghampiri Umar, memegang baju Umar, mencengkeram baju Umar, dan berkata, "Ma ja'a bika ya ibn al-Khattab?" Apa yang mendorongmu datang wahai Ibnu Khattab? Jadi bukan Hamzah. Ya. Jadi Hamzah udah siap-siap, ternyata Rasulullah mendahului Hamzah, mencengkeram baju Umar dan bertanya dengan pertanyaan tadi, apa yang mendorongmu datang ke sini wahai Umar? Wa wallahi ma ara an tantahiya hatta yunzilallahu bika qari'ah. Jadi Rasulullah langsung yang menghadang Umar, memegang baju Umar, mendahului Hamzah yang sejak dari tadi sudah siap-siap. Lalu Umar berkata dengan penuh ketegasan, "Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, ji'tu li'u'mina billahi wa bi rasuli." Aku kesini datang untuk beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Wa bima ja'a min indillah. Aku datang ke sini untuk beriman dengan apa-apa yang datang dari sisi Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Setelah Umar mengucapkan dua kalimat syahadat langsung seperti itu, maka para sahabat yang tadinya bersembunyi tiba-tiba keluar dan bertakbir. Ya. Bertakbir karena tahu yang mereka lihat bukan sebagaimana yang mereka bayangkan. Maka mereka pun bertakbir, dan disebutkan di sini konon takbir yang mereka ucapkan itu sampai terdengar ke dekat Ka'bah. Saking betul-betul mereka luapkan ekspresi mereka, bahagia mereka melihat Umar telah mengucapkan kalimat syahadat di tengah-tengah mereka di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini cerita tentang masuk Islamnya Umar, dan cerita inilah yang paling terkenal, paling sering dikutip di mana-mana. Para ulama ahli hadis mereka sendiri berbeda pendapat tentang status riwayat cerita tersebut, dan sebagian mereka ada yang mendhaifkannya. Secara ilmu mustalah hadis, cerita yang tadi kita sampaikan itu berdasarkan riwayat yang dhaif. Tetapi apapun itu, bagaimanapun itu, yang jelas Umar masuk Islam ketika Rasulullah dan para sahabat mereka jumlahnya sedang sedikit di kota Mekah, selepas berangkat sebagian besar sahabat menuju negeri Habasyah. Nah, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, setelah Umar masuk Islam, ya, jadi bagaimanapun ceritanya, bagaimanapun status riwayatnya, kata Ibnu Mas'ud, setelah Umar masuk Islam waktu itu, mazilna a'izzatan mundu aslama Umar. Kami senantiasa berada di atas kemuliaan sejak masuk Islamnya Umar.
Dalam riwayat lainnya Ibnu Mas'ud mengatakan, "Ma kunna naqdiru an nusalliya indal Ka'bah hatta aslama Umar." Kami tidak mampu untuk sholat di sisi Ka'bah sampai masuk Islamnya Umar. Jadi memang masuk Islamnya Umar ini membawa pengaruh yang besar, membawa perbedaan. Sebelum Umar masuk Islam, mereka nggak berani sholat terang-terangan di hadapan Ka'bah. Yang berani hanya Rasulullah. Mereka bahkan nggak berani baca Quran di dekat Ka'bah. Yang berani hanya Rasulullah. Tetapi setelah Islamnya Umar, setelah Umar masuk Islam di akhir tahun ke-6 dari tahun kenabian, mereka pun mulai berani sholat di sisi Ka'bah. Sholat langsung di hadapan Ka'bah. Kemudian membaca Quran satu sama lain di dekat Ka'bah. Sementara orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, mereka melihat dan menonton dari sisi-sisi lapangan tempat tawaf di sekitar Ka'bah. Mereka nggak berani mengganggu para sahabat lagi. Mereka nggak berani melakukan sesuatu kepada mereka yang waktu itu terang-terangan membaca Al-Quran atau sholat di hadapan Ka'bah. Karena ada Umar, segan kepada Umar. Makanya ini kata Ibnu Mas'ud, sebuah kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka setelah masuk Islamnya Umar. Makanya para ulama, para sejarawan, mereka menulis bab khusus tentang masuk Islamnya Umar, karena betul-betul berubah, betul-betul berbeda jalan sejarah setelah masuk Islamnya Umar. Rasulullah sendiri ketika melihat perbedaan seperti itu, beliau pun menjuluki Umar dengan Al-Faruq. Al-Faruq itu artinya sang pembeda, yang membedakan antara al-haq dan al-batil, yang membedakan sebelum dan sesudah masuk Islamnya Umar radhiyallahu anhu. Nah, ini secara ringkas kisah tentang masuk Islamnya Umar di akhir tahun ke-6 dari tahun kenabian. Setelah itu, seperti yang bisa ditebak, mulailah kemudian muncul penduduk-penduduk Mekah yang semula mereka itu tertarik sama Islam, tertarik dengan apa yang dibacakan oleh Rasulullah. Mereka yakin apa yang disampaikan oleh Rasulullah, ayat-ayat Quran itu bukan bikinan Muhammad, bukan bikinan manusia biasa. Ini betul berasal dari zat yang tak tertandingi, dari sang pencipta alam semesta ini. Ayat-ayat yang begitu indah, ayat-ayat yang begitu dalam maknanya. Tetapi mereka nggak berani karena takut, sehingga mereka menyembunyikan keinginan seperti itu, keinginan untuk masuk Islam, menyusul sahabat-sahabat Rasulullah yang lainnya. Ketika Umar masuk Islam, mereka melihat ada Umar, kemudian ada Hamzah, ada dua orang yang disegani oleh musyrikin Quraisy. Maka muncullah penduduk-penduduk Mekah yang sebelumnya tertarik, datang dan kemudian menyatakan keislamannya. Sehingga kalau kita gunakan grafik, maka pada waktu itu setelah masuk Islamnya Umar atau sebelumnya Hamzah, yang masuk Islam dari kalangan penduduk Mekah itu bertambah lagi, sehingga jumlah mereka, para sahabat yang ada di Mekah waktu itu sedikit. Setelah masuk Islamnya Hamzah dan Umar, tiba-tiba mulai bertambah dan bertambah. Mulai menaik jumlah sahabat Rasulullah pada waktu itu. Dan tentu saja ini membuat orang-orang kafir Quraisy jengkel. Mereka nggak suka melihat perkembangan seperti itu. Mereka nggak suka dan nggak terima melihat perkembangan terkini yang ada di tengah kota Mekah waktu itu. Sehingga mereka pun lalu tiba-tiba berkumpul. Mereka membicarakan apa langkah berikutnya yang harus ditempuh. Di sisi mereka sekarang ada Umar, di sisi mereka sekarang ada Hamzah, dan mulai banyak yang tertarik menerima agama Muhammad ini. Apa yang harus kita tempuh? Mereka pun bermusyawarah dan kemudian mereka sepakat, mereka akan bergerak bersama-sama. Kabilah yang ada di Makkah akan membuat satu kesepakatan. Yang inti dari kesepakatan itu adalah bagaimana supaya Abu Thalib menyerahkan Muhammad kepada mereka secara hidup-hidup untuk mereka bunuh.
Maka mereka pun membuat kesepakatan. Yang pertama, kesepakatan tersebut mereka bersepakat tidak akan saling menikahkan anggota kabilah mereka dengan kabilahnya Rasulullah, yaitu Bani Hashim. Kabilah Rasulullah adalah kabilah Bani Hashim. Jadi mereka membuat kesepakatan, isinya itu yang pertama, tidak akan saling menikahkan dengan anggota kabilah Bani Hashim. Kemudian mereka sepakat tidak akan jual beli dengan anggota kabilah Bani Hashim. Yang ketiga, mereka tidak akan duduk-duduk, tidak akan sosialisasi dengan anggota kabilah Bani Hashim. Kemudian yang keempat, mereka tidak akan masuk ke dalam rumah setiap anggota kabilah Bani Hashim. Dan yang kelima, mereka tidak akan ngajak bicara setiap anggota kabilah Bani Hashim sampai mereka menyerahkan Muhammad hidup-hidup kepada mereka untuk dibunuh. Jadi bayangkan, yang semula mereka lakukan mungkin secara sporadis, spontan dan seterusnya, sekarang mereka bersatu bersama-sama membuat kesepakatan seperti itu, memaksa Abu Thalib, pemimpin kabilah Bani Hashim, menyerahkan Rasulullah kepada mereka. Ditulis kesepakatan itu di satu lembaran, lalu digantungkan di dalam Ka'bah. Ingat, mereka adalah orang-orang yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Ketika mereka menuliskan kesepakatan itu di satu lembaran, lalu digantung di dalam Ka'bah, maka ini tandanya mereka betul-betul serius, dan apa yang mereka bikin itu betul-betul resmi. Mereka bikin, lalu mereka tempelkan ke dinding Ka'bah. Maka sejak saat itu kabilah-kabilah anggota suku Quraisy yang ada di Mekah, mereka pun sama-sama mengajak anggota kabilahnya supaya memboikot, mengucilkan kabilah Bani Hashim, kabilahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika diperlakukan seperti itu, orang-orang kabilah Bani Hashim, mereka nggak terima. Mereka akhirnya merapat, bersatu, sama-sama melindungi Rasulullah. Mereka pasang badan melindungi anggota kabilah mereka. Semuanya sepakat, yang kafirnya ataupun yang mukminnya. Yang sudah masuk Islamnya seperti Hamzah sepakat melindungi Rasulullah. Begitu juga yang masih kafirnya seperti Abbas. Abbas juga ikut melindungi Rasulullah. Semua kabilah Bani Hashim turut serta menjaga dan melindungi Rasulullah, kecuali Abu Lahab. Abu Lahab memilih memisahkan diri dari Bani Hashim dan berdiri bersama tokoh-tokoh Quraisy, menuntut Bani Hashim menyerahkan Rasulullah secara hidup-hidup kepada mereka untuk dibunuh. Maka dimulailah pengucilan tersebut. Kejadian ini terjadi di awal tahun ke-7 dari tahun kenabian. Berarti nggak lama sejak masuk Islamnya Umar dan Hamzah. Jadi bayangkan, ketika mereka sudah mendapatkan kelegaan, bisa ibadah di dekat Ka'bah, bisa baca Quran, tiba-tiba kabilah Rasulullah mendapatkan musibah yang besar, cobaan yang lebih dahsyat, pengucilan oleh penduduk Mekah. Maka terjadilah pengucilan itu dari awal tahun ke-7 dari tahun kenabian. Pada waktu itu kabilah Bani Hashim, mereka akhirnya mengungsi, merapat satu sama lain ke satu lahan, satu lokasi yang ada di pinggir kota Mekah, di semacam lembah yang ada di sana. Mereka berkumpul di sana, meninggalkan rumah-rumah mereka, merapat satu sama lain untuk bisa saling mengawasi, saling mendukung dan saling menolong dalam menjaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ingat, ini mereka lakukan atas dasar kekabilahan, bukan karena Allah. Terjadilah pengucilan waktu itu dari tahun ke-7 sampai tahun ke-10 kenabian. Maka mereka pun mulai menjalani hidup yang sulit. Mereka nggak bisa bebas berjual beli, mereka nggak bisa bebas bertransaksi, mereka nggak bisa bersosialisasi dengan anggota masyarakat Mekah. Mereka nggak bebas menjalani hidup sejak saat itu di kota Mekah. Bani Hashim mulai mendapatkan kesulitan besar pada waktu itu.
Lama kelamaan mereka pun semakin kesusahan, bahan makanan semakin menipis, dan terus seperti itu. Tidak seorang penduduk Mekah pun berani menolong mereka kecuali yang berani, kecuali yang Allah rahmati. Dan itu berlangsung selama 3 tahun. Kelaparan merajalela dan puncaknya Bani Hashim, mereka terpaksa makan dedaunan. Mereka terpaksa memakan dedaunan. Lalu dari arah pinggir kota Mekah, tempat berkumpulnya Bani Hashim, terdengar lamat-lamat suara tangisan bayi dan anak-anak. Mereka kelaparan. Begitu juga kaum wanita mereka putus asa, tidak bisa memberi makan anak-anak dan bayi-bayi mereka. Nah, ini kejadian berlangsung selama 3 tahun. Mereka Bani Hashim baru bisa keluar dari tempat mereka tinggal untuk melakukan aktivitas normal itu ketika bulan-bulan haram. Berarti hanya 4 bulan. Hanya di bulan Rajab, kemudian Zulqa'dah, Zulhijjah, dan bulan Muharram. Mereka baru bisa keluar dari tempat mereka mengungsi, mencari para pedagang yang mau memberi yang mau berdagang dengan mereka, yang mau menjual barangnya kepada mereka, dan seterusnya. Baik, hadirin jamaah sekalian, ini musibah pengucilan Bani Hashim berlangsung selama 3 tahun, dan betul-betul mereka mendapati musibah berupa kelaparan. Sampai kemudian di awal tahun ke-10 dari tahun kenabian muncul beberapa tokoh dari kalangan Quraisy sendiri. Mereka tidak tega ketika mendapati sebagian Bani Hashim merasakan seperti itu. Lalu 5 tokoh ini bernama mereka bernama Hisham bin Amr, kemudian Zuhair bin Abi Umayyah, kemudian yang ketiga Mut'im bin Adi, yang keempat Abul Bukhturi bin Hisham, dan yang kelima Zam'a bin Aswad. Mereka berlima bersepakat, lalu mereka mencari cara untuk merobek lembaran perjanjian, karena mereka nggak tega melihat Bani Hashim kelaparan dan sengsara seperti itu. Ternyata di saat mereka bergerak, Rasulullah SAW memberitahu paman beliau Abu Thalib bahwa lembaran yang disepakati oleh orang-orang Quraisy ternyata sudah digerogoti oleh rayap. Dan tentu saja Rasulullah nggak mungkin tahu lembaran itu sudah dimakan oleh rayap kecuali diberitahu oleh malaikat Jibril. Yang jelas diberitahulah kepada Abu Thalib kondisi lembaran kesepakatan tersebut. Maka Abu Thalib pun berangkat. Jadi ada 5 orang yang bergerak menuju Ka'bah. Ada Abu Thalib yang berangkat dari pinggir kota Mekah menuju Ka'bah juga, untuk menyampaikan kabar yang baru disampaikan oleh Rasulullah. Maka ketika mereka tiba di tempat yang sama, pada waktu itu terjadi adu mulut antara 5 tokoh tadi dengan Abu Jahal. Terjadi adu mulut, ya. Mereka berlima menuntut supaya Quraisy membatalkan perjanjian itu. Tidak tega melihat Bani Hashim yang kelaparan. Abu Jahal malah menghadang mereka, menolak mereka. Terjadi adu mulut antara mereka satu sama lain. Nah, ketika mereka sedang dalam kondisi seperti itu, dan memang ternyata Abu Jahal ada juga yang mendukungnya, berusaha mempertahankan pemboikotan tersebut sampai Bani Hashim menyerahkan Rasulullah. Tiba-tiba masuk Abu Thalib. Abu Thalib kemudian menceritakan kepada mereka bahwa keponakanku memberikan kabar kepadaku bahwa lembaran yang kalian tulis itu, yang kalian gantung dalam Ka'bah, sekarang sudah digerogoti oleh rayap-rayap, kecuali nama Allah. Kalau misalkan kabar yang datang dari keponakanku ini benar, lembaran itu sudah betul digerogoti oleh rayap, maka bebaskan kami. Tetapi kalau ternyata cerita keponakanku itu, kabar dari keponakanku itu tidak benar, kuserahkan dia kepada kalian. Jadi
ribut-ribut antara tokoh Quraisy tadi itu dilerai oleh Abu Thalib, ditawarkan solusi seperti ini. Begini saja, keponakanku cerita begini dan begitu. Kalau ceritanya itu benar, kalian bebaskan kami. Tetapi kalau ceritanya tidak benar, aku serahkan Muhammad kepada kalian sekarang juga, hidup-hidup. Ternyata mereka tertarik, sepakat. Abu Jahal sepakat. Akhirnya mereka bergerak, lalu mereka keluarkan lembaran yang ada di dalam Ka'bah, yang digantung di dinding Ka'bah. Setelah dikeluarkan, kemudian dibuka, ternyata betul sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah. Lembaran tersebut telah dimakan oleh rayap, kecuali nama Allah. Maka pada waktu itu kagetlah orang-orang, mereka takjub, dan hanya Abu Jahal yang gak terima. Ini adalah sihirnya Muhammad, gak mungkin ini, gak mungkin, ini pasti sudah ada sihirnya dia ini. Tetapi karena mereka sudah sepakat, akhirnya Bani Hashim pun dipersilakan untuk kembali menjalani kehidupan sebagaimana biasa. Berakhirlah pemboikotan tersebut di awal tahun ke-10 dari tahun kenabian. Allahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Mohon maaf kalau ada kurang dan salah. Mudah-mudahan yang tadi kita sampaikan bermanfaat, dan insya Allah kita akan teruskan pembahasan ini pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.